saya ulangi lagi, aktiva jangka panjang, aktiva tetap itu kan ada masa manfaatnya. Jadi pada suatu saat nanti dia tidak bermanfaat lagi buat kita, misalnya rusak atau sudah habis masa manfaat. Kan mobil juga nggak bisa dipakai selamanya, pasti ada saat dia sudah tidak bisa kita pakai lagi. Kecuali tanah ya, kalau tanah itu masa manfaatnya nggak bisa habis, jadi tanah itu nggak mungkin ada penyusutan tanah. Ingat-ingat, aktiva tetap yang nggak ada penyusutan itu tanah, yang lain ada penyusutannya. Oke. Nah, ini kalau kita menghitung tentang aktiva tetap itu ada depresiasi per bulan. Nah, depresiasi itu yang kita masukkan jurnal penyesuaian, kita bikin penyesuaiannya. Karena kan setiap tahun atau setiap bulan tergantung nanti dari soalnya, itu kan pasti ada penyusutan. Nah, penyusutannya itu yang harus kita sesuaikan. Cara menghitung penyusutan atau depresiasi sama penyusutan itu sama. Jadi cara menghitungnya itu harga pokok dikurangi nilai residu dibagi taksiran pemakaian dalam bulan atau tahun, terserah, nggak tahu, tergantung nanti soalnya. Jadi harga pokok itu harga saat kita membeli itu berapa, dikurangi nilai residu. Nilai residu itu nilai sisa. Jadi nanti ada perkiraan nilai sisa ketika saat kendaraan itu nggak bisa digunakan, itu masih ada nilainya, nilai sisa itu namanya nilai residu. Jadi harga pembelian dikurangi nilai residu dibagi masa manfaatnya. Masa manfaatnya itu nanti tergantung soal, bisa per berapa bulan atau bisa berapa tahun, tergantung. Kita langsung masuk ke contoh soal nih. Pada tanggal 1 Juni usaha angkutan kilat membeli 2 buah kendaraan masing-masing dengan harga perolehan 6,5 juta. Ini harga pokoknya. Karena manfaat kendaraan terbatas, maka bagian harga perolehan harus dialokasikan pada bulan Juni. Diperkirakan manfaat kedua kendaraan tersebut 5 tahun atau 60 bulan. Pada akhir masa manfaat, setiap truk mempunyai nilai residu masing-masing sebesar 500.000. Nah, coba ini dihitung per bulan. Berarti harga penyusutan per bulannya berapa? Pakai rumus yang tadi. Berarti kan 6.500.000 dikurangi nilai residunya 500.000 berapa, dibagi 60 bulan. Ketemunya berapa berarti per bulan? Ketemunya nilai penyusutan atau depresiasi per bulannya berapa? Harganya 6,5 juta, dikurangi nilai residunya 500, dibagi masa manfaatnya 60 bulan. Ketemu berapa per bulan? Halo? Per bulannya ketemu berapa berarti? Ada yang bisa jawab? Yang lain? Yuk, ada yang mau jawab? Berapa? Yuk, nggak ada yang mau jawab? Ini nolnya berapa? Dia mau jawab lagi? Oke, benar, yang benar 100.000 ya Mas Putu, bukan 120.000. Jadi rumusnya 6 juta 5. Yang lain sudah benar.
dibagi 60 sama dengan 100. Jadi jangan lupa dikurangi nilai residu. Nilai residunya 500.000. Oke, jadi ketemu per bulannya 100.000. Nah, untuk mencatat, berarti setiap bulan nanti selama 60 bulan harus dicatat penyesuaian. Penyesuaiannya 100.000 per kendaraan. Nah, kalau untuk 2 kendaraan berarti 200.000. Nah, mencatatnya seperti ini. Kita mencatatnya, untuk mencatat depresiasi per bulannya, yaitu beban depresiasi kendaraan atau biaya depresiasi kendaraan pada akumulasi depresiasi. Jadi beban depresiasi pada akumulasi depresiasi sebesar 200.000. Ini untuk 2 kendaraan. Mencatatnya seperti itu. Nanti setiap bulan harus mencatat seperti ini. Jadi beban depresiasi pada akumulasi depresiasi sampai 60 bulan dicatat terus kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Paham? Oke, jadi nyatetnya gini ya. Beban depresiasi pada akumulasi depresiasi sebesar 200.000 untuk 2 kendaraan. Paham? Saya lanjut. Buku besarnya ya kayak gini. Depresiasi kendaraannya bertambah 200.000, akumulasinya bertambah 200.000. Nah, akumulasi depresiasi itu masuk neraca, sedangkan beban kendaraan, beban depresiasi kendaraan masuk laba rugi. Oke, saya lanjut. Ini yang keempat, yaitu biaya yang terutang. Iya. Oke, baguslah kalau sudah keluar. Ya, biaya yang terutang. Penyelesaian biaya terutang merupakan jumlah yang telah terjadi tetapi belum dicatat oleh perusahaan. Langsung masuk contoh soalnya aja. Contoh soalnya. Nih, pada tanggal 1 Juni usaha angkutan Kilat membayar gaji karyawan sebesar 600.000 per 2 minggu. Nah, jadi kan kadang kita ini kalau untuk bayar gaji karyawannya misalnya per minggu atau per hari apa gitu ya, yang bukan per bulan. Jadi kita masih punya hutang yang belum kita catat, misalnya seperti itu. Jadi pada tanggal 1 Juni usaha angkutan Kilat membayar gaji karyawan sebesar 600.000 untuk 2 minggu. Jadi setiap 2 minggu bakalan dibayar sebesar 600.000 kan. Nah, makanya ini di sini nyatetnya tanggal 13 sama tanggal 27. Nah, terus habis itu perusahaan telah menggunakan jasa karyawan dan belum membayarnya. Memang belum, karena belum saatnya gajian untuk tanggal 28, 29, 30. Karena sebelumnya per 2 minggu tadi dilihat di sini biasanya bayarnya tanggal 13 sama tanggal 27. Itu kan terserah perusahaan kan bayarnya setiap tanggal apa. Yang penting hitungannya setiap 2 minggu. Karena ini bulan ininya segini. Nah, berarti harusnya kan masih, kalau untuk bulan Juni kan pencatatannya kan tiap akhir Juni. Sedangkan untuk tanggal 28, 29, 30 itu kan belum waktunya mereka gajian memang, tapi kita tetap harus mencatat karena pada akhir bulan Juni kita harus melakukan pencatatan keseluruhan. Mau itu sudah terjadi atau belum terjadi harus tetap kita catat. Sebentar, ini ada yang baru datang. Bentar ya, bentar. Ini siapa yang barusan datang? Oh, Mbak. Ini nama asli ya, Mbak? Bagam nama asli.